Baiklah, selamat pagi teman-teman. Di sini aku akan jelasin agen kejelasan buatan pertemuan minggu kemarin, yaitu minggu keempat. Nah, topik yang kami bahas adalah drone MQ-9 Reaper. Di sini aku dari kelompok 3, nama aku Ramadhan Hamiduna, MPM 1907103998. Aku bakal jelasin secara singkat mengenai drone ini. Drone ini adalah pesawat tanpa awak yang dimiliki oleh Amerika Serikat, di mana misi utamanya adalah pemburuan tingkat tinggi, ketahanan internasional, dan dia adalah pesawat pengintai. Drone ini dimiliki dengan sensor canggih dan juga mampu bertahan selama 14 jam dan jangkauan terbang sejauh 2000 km. Nah, di sini aku akan jelasin tentang performance measure. Performance measure yang dimiliki drone ini adalah keakuratan, kecepatan, waktu dalam target penguncian, daya jelajah, dan kapasitas misil. Keakuratan. Drone ini memiliki tingkat keakuratan tinggi dalam setiap melakukan misi ataupun eksekusi dari tingkatan aksinya. Terus, dengan dilengkapi mesin jet, drone ini memiliki kecepatan yang bisa dipegang lebih cepat dan dapat terbang dengan keheningan. Waktu dalam penguncian target. Drone ini mampu mengunci target dengan tepat sasaran karena dia dilengkapi dengan berbagai macam sensor, termasuk sensor panas yang dimana dia bisa mengetahui bahwa ada manusia di situ. Selanjutnya, daya jelajah. Nah, drone ini mampu menjelajah sejauh 2000 km dan jangkauan waktu terbang itu adalah 14 jam. Jadi dalam waktu segi itu, drone ini mampu melakukan penjelajahan dengan cukup jauh dan waktu yang lama. Kapasitas misil. Drone ini dapat membawa 4 misil atau peralatan perang canggih di tubuhnya. Dan juga drone ini adalah drone yang mampu dibongkar pasang oleh oleh militer. Jadi dia mampu dibawa dimanapun dan kapanpun itu. Nah, lanjut adalah environment. Nah, di sini drone hanya membutuhkan ruang terbuka atau outdoor, terus lapangan luas, pangkalan udara, dan bumi. Nah, ruangan terbuka atau yang lainnya adalah lingkup dalam penggunaan drone. Jadi drone dapat lapangan luas atau lapangan terbuka bisa digunakan untuk take off atau landing dari drone. Nah, bumi adalah tempat dia bisa mengudara. Jadi selagi masih di bumi dia masih bisa melakukan aksinya. Untuk pembahasan aktuator dan sensor itu bakal dijelasin oleh teman saya nanti. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktuator dan sensor. Aktuator adalah komponen mesin yang bertugas untuk menggerakkan dan mengendalikan suatu mekanisme. Dalam hal ini, drone perang MQ-9 Reaper. Contoh aktuatornya adalah mesin jet sebagai penggerak, sayap sebagai navigator, roda untuk take off dan landing, dan yang paling menarik, misil untuk menyerang. Nah, aktuator-aktuator ini memerlukan sinyal kontrol dan sumber energi. Dari mana sinyal kontrol ini bisa didapat? Disinilah peran sensor. Sensor adalah komponen elektronik yang mampu mengukur kuantitas fisik dan menghasilkan keluaran berupa data output. Output ini biasanya dikirim dalam bentuk sinyal listrik. Data dikirim dari komponen sensor ke komponen aktuator dalam bentuk sinyal listrik sehingga aktuator dapat mengetahui kondisi apa yang sedang terjadi. Dengan begitu, aktuator dapat menentukan atau mengontrol kegiatan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tidak jauh berbeda dari sensor-sensor yang sering kita jumpai sehari-hari, drone perang ini memiliki sensor yang pertama kamera, kedua sensor panas, ketiga sensor navigasi, keempat sensor gyroscope atau bahasa sederhananya alat yang digunakan untuk mengukur atau mempertahankan orientasi dari kecepatan sudut.
Dan yang terakhir adalah sensor akselerometer atau percepatan. Tentunya, beberapa dari sensor ini memiliki versi yang jauh lebih canggih dibanding yang sering kita temui sehari-hari. Ini karena sensor dibutuhkan dalam kondisi yang lebih ekstrim. Hai, dengan Bagas di sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan arsitektur agen yang digunakan oleh drone MQ-9 Reaper. Pada agen kali ini, kami memilih black box. Apa itu black box? Black box atau kotak hitam adalah sekumpulan perangkat yang digunakan dalam bidang transportasi. Umumnya merujuk kepada perekam data penerbangan dan perekam suara kokpit dalam pesawat terbang. Drone menggunakan black box untuk menyimpan data yang ia dapatkan dari luar. Nah, sebelum melakukan aksinya, drone akan mengevaluasi keadaan sekitar dari mulai lokasi, sasaran, dan jarak target. Semua itu didapatkan dari sensor-sensor yang ada di dalam drone. Dengan kata lain, drone akan memutuskan aksinya ketika mendapatkan masukan dari luar kemudian memprosesnya. Sebagai contoh lain, ketika drone melakukan pengintaian secara rahasia, sensor mereka akan bekerja mengawasi keadaan sekitar. Bisa dibilang ketika tujuan drone dari kota A ke kota B, sensor akan selalu aktif di setiap rute pengintaian. Ketika situasi tidak menguntungkan, maka drone secara otomatis akan menghindar atau merubah rute pengintaian agar misi berjalan sempurna dan tidak ketahuan. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari arsitektur agen black box, yang mana berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai drone bertipe agen. Di mana drone bertipe agen akan melakukan pengawasan terlebih dahulu terhadap suatu lingkungan, sehingga drone dapat memberi suatu respon yang tepat. Atau dengan kata lain, drone akan melakukan suatu pengawasan mengenai suatu wilayah untuk menjadi target serang dan memastikan bahwa target benar-benar telah dilumpuhkan atau berhasil menghindar dari serangan tersebut. Dan juga drone selalu mengawasi lingkungan di sekitarnya agar ia tidak menjadi target serangan dari pihak lain sebelum ia menyelesaikan misinya. Sebagai contoh lain, drone melakukan aksinya dengan bantuan sebuah navigator yang berfungsi untuk menentukan langkah atau jalur yang akan dilalui sebelum drone sampai di target serang. Terima kasih.